kirim dong ini untuk ke Arab. Jadi orang yang mau pulang ke Arab gitu. Kebetulan orang-orang Arab juga suka, yang tinggal-tinggal di Bogor itu kan banyak, mereka suka. Customer kita juga banyak orang Arab. Ini proses penyampuran bahan ya, Wak ya. Jadi ini bahan lapis. Ini untuk 100 loyang. 100 loyang. Iya, hitungannya loyang. Iya, karena kita nggak pakai kilo, pakai mili. Jadi prosesnya kita pembuatannya sore hari, mulai ngadon sore hari. Ini sampai lempur karena gula itu kan sama santan biar nyatu sama tepungnya ya. Kita nggak pakai mesin, jadi manual semua. Ini nanti sampai si gulanya betul-betul nggak ada. Ini kan udah disaring tadi 2 kali penyaringan, kita saring. Nah, ini nanti sampai semuanya nggak ada lagi gula yang bentuknya gula ya, semua tercampur. Baru kita kukus sambil nunggu kukusannya panas. Nanti ini ada juga susu, kita campurin ke santan ini. Oh, ini belum dicampur susu? Gitu? Belum, ini baru santan tepung gitu. Nah, ini susunya. Ini proses pengadukan iya, susu ya? Susu. Susunya seperti biasa ya, kental manis? Iya. Yang dicampur daun pandan itu semuanya apa? Iya, nah ini nanti dibagi 3 bagian. Sebagian besar sih, bagian terbesar itu kan ini ya, yang putih ya. Nah, kalau untuk yang hijau, nanti kita ngambil aja berapa mili atau berapa liter, nanti kita sedikit-sedikit buat, misalkan sekarang giliran untuk lapisan hijau. Nah, baru kita ambil berapa liter, dicampur dengan sari daun pandan dan daun suji tadi. Jadi nanti dadakan untuk pencampuran ininya, pencampuran pandan dan coklat. Kebetulan kita ada lapisan coklatnya juga. Nah, ini kita campurkan. Kita campur aduk sampai semuanya tercampur rata. Nah, setelah kukusan panas, baru kita bisa mulai ngukus. Gitu. Jadi adonan kue lapis itu cair. Cair, ya. Sebetulnya dibilang pencapaian besar belum ya. Ini kita baru mulai, ada store di sini juga kita baru mulai. Tapi alhamdulillah ya, kalau kita mengingat flashback ke belakang, di mana jumlah yang terjual hanya 10 piece, bahkan kurang dari 10 loyang, sekarang bisa ratusan, alhamdulillah. Jadi adonan pertama kita bikin 1 loyang pertama dulu. Nanti dicek dulu apa terlalu lembek kah, terlalu keras kah. Jadi nanti bisa ditambah dulu, ditambah lagi santan. Kukusan gini buat berapa loyang? Ini 20. Satu kukusan ini 20 loyang. Ada berapa kukusan total? Kita total 6 kukusan. Kalau waktu itu kita ada orderan banyak untuk bulan Ramadan, untuk Lebaran, jadi kita bikin 2 shift. Pagi selesai langsung bikin lagi yang kedua. Sampai berapa banyak loyang itu? Kemarin 2 hari kita bikin 750. Untuk Lebaran, Idul Adha, Idul Fitri, biasanya momen-momen Lebaran, Idul Adha, Idul Fitri, Tahun Baru. Sekarang 17 Agustus juga udah ada yang open order nih, orang Depok, reseller Depok, kayak gitu. Berarti ini step by step ya? Betul. Nggak langsung full? Selapis-lapis enggak. Jadi kita udah sesuai ukuran. Sebetulnya sih kalau untuk masalah ukuran ini kan masing-masing bisa sesuai selera ya. Ini kita bikinnya ukurannya segini-segini. Untuk tahapan pertama kan kita pakainya 2 centong ya. Nanti tahap selanjutnya kita per lapisnya secentong. Gitu. Nah, kalau yang ngukus juga udah harus yang ahli. Ini bagian tersulit. Oh, ini. Iya, kalau nanti misal 1 lapisan bawah itu misal belum mateng betul, udah ditimpa lagi, itu nanti terus nggak akan mateng sampai lapis paling atas selesai. Tetap si lapisan bawah kalau memang tadi belum mateng udah dilapis lagi, itu nanti nggak akan matang sampai selesai. Jadi ini tuh loyangnya itu tadi kita siapkan sebelum dimasukkan ke dalam kukusan, kita udah olesi minyak. Kita minyaknya juga bikin. Itu biar apa? Supaya tidak lengket. Jadi nanti nempel di loyangnya ya? Betul. Jadi supaya tidak nempel di loyang, saat nanti selesai udah dingin itu gampang dikeluarinnya. Jadi kita sebelumnya udah diolesi minyak semua loyang ini. Ini biasanya lapisan pertama berapa menit? Lapisan pertama sekitar 10 menitan. Kurang lebih ya. 15-10 menit ya. Suji dan pandan sudah dipotong-potong, kita udah cuci bersih, lalu blender pakai air matang. Ini tadi udah ngeblender segini, nah biar pekat, jadi kita pakai blender lagi pakai air ini yang tadi udah sekali. Jadi biar nggak banyak airnya.
Jadi di blender juga kita jangan terlalu lembut. Kalau terlalu lembut nanti serat-seratnya kan ada. Jadi si lapisnya tuh nanti akan ada sedikit bala lah gitu ya. Jadi jangan terlalu lembut. Nah, setelah di blender baru kita saring. Iya. Nah, air ini nanti dipakai lagi untuk blender selanjutnya. Gitu, biar warnanya pekat. Jadi kita continue terus pakai air. Iya, jadi pandan segitu banyak, airnya cuma sedikit supaya warnanya pekat. Untuk pandan sendiri kita relatif ya, jadi nggak harus 2 kilo seperti itu. Karena apa? Kadang kualitas pandan hijaunya beda. Proses produksi di rumah ini sampai jam berapa nih? Kalau kita mulai jam 5 ngukus, kalau bisa tadi kita ini santan dari jam 2 udah dateng. Ya. Dimulai diproses, sekarang udah tadi agak telat ya, sekarang udah sekitar jam 4 ya. Itu ngadon itu 1,5 jam lah. Dari mulai santan tuh kan kita datangnya tuh dia bentuknya masih pakai plastik ya. Jadi disaring dulu, baru pencampuran tepung. Tepung kita nggak pakai yang bal-balan. Kita menjaga kualitas, jadi tepungnya kita yang kemasan satu-satu biar apa kualitasnya baik. Walaupun lebih mahal, ya walaupun lebih mahal tapi kualitasnya biasanya lebih baik kalau yang kemasan. Nah, ini kita proses pencampuran sari pandan ke adonan yang putih tadi lapis. Gitu. Kalau masih kurang hijau tambah lagi. Kalau pakai pewarna alami, memang hijaunya tuh nggak akan dapet sehijau yang pewarna buatan. Nah, ini udah tahu tuh, karena ini udah mateng segini. Kalau dia dilapisin lagi waktu belum matang, nanti yang bawah tuh akan tetap nggak mateng. Sampai selesai pun dia nggak akan mateng. Hijaunya di sini muda banget, tapi nanti selesai mateng, dia beda warna hijaunya. Berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nita Febriani. Saya seorang pengusaha di bidang kuliner. Jadi saya punya usaha di Kota Sukabumi, yaitu Lapis Pandan Bu Desi. Kenapa Lapis Pandan Bu Desi? Jadi Lapis Pandan Bu Desi adalah kue tradisional, kue lapis tradisional yang dibuat oleh ibu saya gitu. Jadi resep dari mama saya. Kebetulan saya anaknya yang coba untuk mengembangkan usaha ibu saya ini. Dulu saya kebetulan ada background seorang marketing beserta kakak dan adik saya berpikir kenapa kue ini atau produk mama saya ini tidak saya kembangkan ya gitu, supaya orang tahu rasanya gitu. Jadi selain saya dan keluarga yang merasakan, orang lain juga bisa tahu gitu rasa kue lapis. Persepsi pertama mendengar kue lapis apa? Kue lapis tapioka. Orang pasti pas ngelihat, oh oke, kue lapis ini gitu. Tapi ketika merasakan, wow gitu. Ini bukan saya yang bilang, tapi kebetulan semua orang, banyak orang yang bilang yang sudah merasakan seperti itu. Saya underestimate nih ketika ngelihat lapis ini, kue ini. Pas ngerasain, kok gitu, beda ya gitu. Jadi itu sih yang pertama saya pikir, kayaknya sih ini oke gitu. Untuk kue lapis yang dikemas dengan secara modern seperti ini juga saya rasa belum ada pasarnya gitu. Jadi saya berpikir ini kayaknya oke sih, peluang untuk usaha gitu. Awal kita mulai itu tahun 2018 itu kita bikin paling sekitar 10 deh awal. Dengan alat yang terbatas, pertama tuh bikin satu kukusan yang muat hanya untuk 12 piece. 12 loyang, betul. 12 loyang ini kita mulai awal itu kita titip di toko-toko. Alhamdulillah penjualannya dari hari ke hari makin banyak gitu. Orang-orang itu tahu gitu kontak kita. Akhirnya mereka telepon mulai. Jadi yang ke rumah banyak, yang COD banyak. Jadi kita online juga, offline-nya di toko titip di toko gitu. Ada satu toko yang bilang, aduh ini expire-nya cepet ya, takutnya kurang penjualannya, sayang, kasihan gitu ya. Oh gitu Bu, ya udah nggak apa-apa.
ya kita ditolak, oke nggak apa-apa. Nah, kita yang toko satunya kita diterima. Nah, karena penjualan di toko satunya bagus, akhirnya toko yang kemarin ditawarin telepon, ini titip ya di toko ini, iya. Boleh dong diisi ke toko saya. Akhirnya kita isi juga. Dan penjualan hari ke hari alhamdulillah bagus gitu. Lapis ini dibikinnya tuh dari mulai ngadon sampai dia dingin, bisa dikeluarkan dari loyang itu sekitar 8 jam. Jadi kita nggak bisa ketika habis siang, masih siang, mau beli lagi nggak bisa, baru besok pagi bisa. Nah, sekarang kita udah ada toko di sini, di Jalan Raya Sukaraja, di Sukaraja Sukabumi. Lapis pandan Bu Desi ada di Shopee Food, ada di GrabFood. IG-nya lapis pandan _Bu Desi, sama Facebooknya juga lapis pandan Bu Desi. Google Map ada, jadi kalau Anda mau ke lapis pandan Bu Desi, tinggal searching aja lapis pandan Bu Desi, S-nya 2 ya, disatuin. Lapis pandan Bu Desi itu nanti mapnya langsung ke toko ini. Kesulitan membuat lapis ini ada beberapa sih ya. Pertama, yaitu waktu ya. Waktu ngukus itu kan dari mulai ngadon itu kita masih tradisional sekali. Jadi peralatannya tuh menggunakan ya, maksudnya kalau mungkin yang lain udah pakai mesin pengaduk gitu ya, kita masih semua handmade, betul-betul manual gitu ya. Jadi kayak untuk mengaduk juga kita nggak pakai mesin gitu, pakai alat yang betul-betul pakai tangan gitu. Makanya untuk bikin lapis ini kita harus orang-orang yang udah terampil gitu. Jadi ngajarin pegawai juga harus telaten gitu. Jadi kita belum pernah ganti pegawai nih, masih itu aja karena udah expert gitu. Alhamdulillah omset kita adalah masih di bawah 100 tapi hampir 100 lah per bulan. Harus konsisten ya, tetap maksudnya konsisten dan ya nggak pantang menyerah gitu. Karena usaha ini nggak mudah. Ya memang nggak mudah. Jadi apa yang kita kerjakan, kita konsisten, kita percaya bahwa ya ada pasang surut lah. Tidak selalu kita berjalan mulus gitu, terus laku atau jualan bagus terus, nggak mungkin. Tapi ketika kita di bawah, itu nggak akan selamanya juga di bawah gitu. Tetap jalani itu, semangat, kita kreatif aja. Sama yang satu, kalau lancar sih alhamdulillah kita udah dari sebelum ada toko juga kita suka ngadain Jumat Berkah. Kalau kita berbuat baik, kita ada di jalan yang benar, masa sih Allah nggak ngasih yang terbaik juga. Sesuai apa yang kita tanam itu yang kita tuai gitu kan. Kita tuh nggak punya nggak punya goals yang muluk-muluk, pengen ini pengen itu, jalan aja, ngalir aja, jalanin. Nggak terlalu yang ya punya target yang besar, punya target, tapi kita nggak yang gimana ya, jalani bismillah, ya itu aja. Betul, usaha terus dilakukan, apa yang bisa kita kembangkan gitu, tapi kita nggak yang terlalu harus, wah gimana, bismillah sih, yakin, yang mau usaha jangan pernah takut ya, action aja dulu, dari yang kecil aja dulu, asal mau pasti kok ada jalan gitu.